But kalau kita melihat tentang sebuah prestasi, sebuah sejarah hidup, pasti kita mempunyai cerita tersendiri dan setiap orang mempunyai cerita tersendiri untuk menjalani kisah hidupnya tersebut menjadi seorang yang sukses yang sebelumnya memang belum menjadi apa-apa dan sekarang sudah ada sesuatu yang dibanggakan ke masyarakat. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Fauzi Baim, di mana dia adalah sosok yang memang patut kita lihat ceritanya atau kita dengarkan ceritanya bersama tentang kisah sukses dari seorang Mas Fauzi Baim. Mas Fauzi Baim bisa menceritakan nggak Mas bagaimana awal mula Mas Fauzi sebelum menjadi Mas Fauzi Baim yang seperti ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dari saat itu setelah menikah, kita mendirikan TPQ atau TPA. Lalu saya melihat beberapa anak yang suka membaca buku atau kitab yang kebetulan berada di ruangan musola tempat saya. Dari situ saya berpikir anak-anak ini kayaknya cocok untuk dikasih perpustakaan, kira-kira seperti itu. Dari perpustakaan itulah saya merasakan banyak manfaat yang semakin hari saya rasakan secara langsung, karena saya dulu hanya lulusan SMP, tidak mengenal apa itu teknologi, tidak mengenal komputer, cara menulis, mengetik, apapun itu saya masih belum mengenal. Jadi semenjak ada buku-buku, saya merasa banyak tambahan ilmu, tambahan manfaat yang saya rasakan. Dari situ saya merasa alhamdulillah. Nah, kenapa akhirnya Mas Fauzi menemukan titik dari buku tersebut? Apakah sebelumnya juga sudah melakukan pencarian-pencarian jati diri kasarannya seperti itu Mas Baim ya, untuk bisa menjadi seseorang yang sekarang ini Mas Baim, bagaimana Mas? Kalau pencarian jati diri, kebetulan kehidupan saya dari keluarga sangat biasa saja. Ibu saya memiliki 10 anak, saya anak yang pertama. Saya hanya nyampe pendidikan SMP, setelah itu di pesantren. Dari sana saya mendapatkan pengalaman hidup yang sebegitu, bagaimana untuk kita lebih peduli pada lingkungan, bagaimana cara membaca situasi masyarakat, apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa kita lakukan. Dan dari situ saya memulai mewujudkan itu, TPQ, perpustakaan, dan sekarang sekolah. Dan sekarang sekolah. Terus dari mana Mas Baim mendapatkan dana itu semua? Mas Baim tadi cerita di awal, bukan siapa-siapa, saya tidak mempunyai apa-apa, hanya dari buku. Saya rajin membaca buku. Akhirnya Mas Fauzi sekarang bisa mempunyai perpustakaan, bisa mempunyai sekolah, TPQ, dan lain sebagainya. Itu dana dan lain sebagainya dari mana Mas Fauzi untuk bisa membentuk menjadi seperti itu? Alhamdulillah, jadi kita pertama mengikuti beberapa event kompetisi ya yang membuat besar. Kita pernah menang yang nilainya cukup fantastis, ratusan juta dari salah satu perusahaan mobil dari India. Lalu kita juga pernah mendapatkan apresiasi dari negara juga, dari beberapa media televisi, uangnya cukup lumayan juga. Dari situ saya berpikir uang ini tetap untuk dikembalikan lagi, dan ada beberapa orang yang peduli atau turut andil membantu pengembangan yayasan atau perpustakaan kita ini. Kenapa uang itu akhirnya dikembalikan kembali, padahal itu kan sudah haknya sebagai Mas Fauzi Baim, sebagai seorang juara gitu kan. Tapi kenapa sih Mas harus dikembalikan lagi? Nggak eman Mas? Saya merasanya itu bukan hasil kerja ya, bukan hasil kerja. Ini adalah sebuah proses bagaimana ritual sosial. Jadi bagaimanapun itu tetap kembalinya harus kepada masyarakat, karena mereka juga yang telah membuat saya atau membesarkan saya sehingga menjadi seperti saat ini. Berarti memang yang didapat Mas Baim itu memang sepenuhnya bukan punyanya Mas Baim. Mas Baim yakin akan hal itu? Ya, saya yakin hal itu. Jadi apa yang saya dapatkan selama ini memang bukan murni milik saya pribadi. Jadi ada sebagian besar milik mereka. Oke, kalau kita melihat tentang sejarah Mas Fauzi yang sekarang juga tetap jualan jamu gitu kan, dan akhirnya padahal Mas Fauzi sekarang ya sudah bisa dibilang sudah punya TPQ, juga punya sekolah dan sudah punya prestasi-prestasi. Kenapa masih tetap jual jamu keliling dan akhirnya di belakangnya itu yang saya unik adalah di belakang rombongnya ada buku-buku itu Mas. Kenapa itu masih diterapkan sampai sekarang? Jualan jamu adalah pekerjaan utama ya, walaupun ada juga pekerjaan sambil online, misalkan ngeblog ya. Jualan jamu ini adalah salah satu yang saya bilang tadi. Saya bisa menang salah satu event lomba yang nilainya fantastis. Yang saya ajukan adalah profil jualan jamu sambil bawa buku. Jadi saya merasa ini adalah sejarah yang tidak boleh dihapus atau tidak boleh diulang.
Jadi seperti itu. Jualan jamu tetap membawa buku, ini tujuan utama kita menyebarkan budaya baca di masyarakat, mengenalkan minat baca, membantu mereka, memfasilitasi mereka yang tidak pernah datang ke perpustakaan. Jadi jamu pustaka adalah solusi bagi mereka yang tidak bisa datang ke perpustakaan. Solusi bagi mereka yang tidak bisa datang ke perpustakaan. Kenapa Mas Baim tidak akhirnya jual jamu aja, terus perpustakaan dikembangkan terus di rumah? Kenapa harus dibawa keliling-keliling, Mas? Karena Mas Baim tadi sudah bilang sebagai solusi. Apakah ada something special atau hal lain yang akhirnya memutuskan Mas Fauzi untuk oke, aku harus tetap membawa buku nih dimanapun aku harus jualan gitu? Yang terjadi di masyarakat kita adalah mereka-mereka yang datang ke perpustakaan rata-rata dipandang terlalu kaum elitis ya, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Sedangkan kalangan bawah seperti ibu-ibu rumah tangga, mereka sebenarnya adalah sasaran target yang harus dicerdaskan. Mereka orang-orang yang tidak pernah datang ke perpustakaan. Bahkan sambil bawa buku ini dikirain bukunya disewain gitu loh. Semacam dulu kalau kita mengenal rental komik atau buku-buku gitu kan disewakan. Jadi mereka masih memiliki pemahaman seperti itu. Buku ini disewakan. Setelah kita mensosialisasikan dan menerangkan bahwasanya buku-buku ini gratis, silahkan dipinjam tanpa syarat yang ribet. Tanpa syarat yang ribet ya. Oke, Mas Fauzi sudah berapa tahun mendalami tentang jual jamu ini dan juga penjual jamu di belakangnya ada buku-bukunya gitu, Mas? Kalau jualan jamu sambil bawa buku sekitaran tahun 2013. 2013 ya. Karena 2017 baru 3 bulan dikit lah ya, lebih dikit ya. Sedangkan untuk Mas Fauzi yang awal memang belum apa-apa, terus akhirnya menang lomba itu dengan yang tulus, Mas, dengan niat yang tulus, dengan prestasi, dengan yakin kalau saya bisa, akhirnya Mas Fauzi menjadi berhasil. Itu sudah berapa tahun mendirikan yayasan yang sudah dikelola oleh Mas Fauzi Baim bersama dengan keluarga? Kalau TPQ itu cikal bakalnya ya, sekitaran tahun 2008, lalu tahun 2011 kita mendirikan perpustakaan desa dinaungi oleh pemerintah desa. Lalu tahun 2015 kita mendirikan sekolah gratis, dan 2016 kita baru melegalkan untuk Kemenkumhamnya untuk sekolah dan yayasan itu. Oke, dapat hadiah tahun berapa, Mas? Kalau dapat hadiah kita tahun 2014 itu 2014. Iya. Oke, sebelum itu kan otomatis sudah berjalan tuh TPQ dan lain sebagainya. Itu otomatis ada hal-hal yang susah, Mas, untuk membentuk atau membangun sebuah hal yang menjadi seperti sekarang. Apa, Mas Baim, kesulitannya? Memang perkembangan kita pada saat itu terasa lambat banget. Jadi hanya ada sebagian orang-orang yang peduli, terutama mereka mendonasikan buku-buku bacaan. Ini saya rasa pada saat itu sesuatu yang sangat spesial dan luar biasa. Dan saya, ini di luar perkiraan saya pada saat itu. Saya tidak nyangka kalau ada orang-orang yang turut peduli mendonasikan sebagian rezeki mereka, buku untuk keperluan perpustakaan. Lalu sekarang ini adalah sudah jauh di luar impian saya dulu. Kalau saya dulu berpikir ada TPQ, ada perpustakaan, cukup ada 1 unit komputer dan beberapa buku-buku sudah cukup. Tapi sekarang alhamdulillah berkat perkembangan waktu ini sudah jauh dari apa yang saya impikan. Oke, mencapai yang ada di titik sekarang, menurut Mas Fauzi, sudah puas ataukah memang harus belum puas nih, cuma sebagian kecil aja dan aku harus berkembang lebih jauh lagi? Gimana, Mas Baim? Tidak sampai sebatas ini ya. Tentunya kita masih harus berkembang lebih baik lagi, lebih cepat lagi, karena kita tidak boleh terlena atau berlambat-lambat, bermanja-manja diri. Bener. Banyak sesuatu yang bisa kita lakukan, banyak sesuatu yang ayolah hati kita gerakkan, pikiran kita gerakkan. Banyak masyarakat kita tengok kanan kiri kita, masih banyak yang perlu kita lakukan. Masih banyak yang perlu kita lakukan. Jadi Mas Baim harus terus berjuang ya, Mas Baim ya? Pasti, sampai akhir hidup ini. Impian yang belum tercapai apa, Mas Baim? Kalau impian yang belum tercapai, ini kita mendirikan sekolah dengan luas maksimal bangunan yang sesuai standar setidaknya. Karena sementara ini kita masih bangunannya masih belum standar, masih hanya beberapa ruang, dan ruang laboratorium juga pengen kita dirikan juga. Karena basic kita di situ, target kita juga anak-anak hafid atau hafizah
itu juga. Melek Jadi, akan teknologi juga ya pasti mereka ya. tentunya. Jadi paham ilmu agama, paham teknologi, subhanallah. Mereka insya Allah jadi manusia yang luar biasa. Oke, apa yang dilakukan Mas Baim untuk mewujudkan cita-cita yang belum tercapai saat ini selain tetap jualan jamu keliling dan mendapat dan menerima donasi-donasi dari masyarakat sekitar? Tentunya berproses dan tetap berkarya, menunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Kita mengajak masyarakat semakin luas untuk turut berkontribusi, bekerja sama, bahu-membahu, saling membangun demi tujuan yang mulia ini. Benar sekali. Kuncinya apa sih Mas Baim untuk bisa menjadi seperti ini? Selain mungkin ya kita harus berdoa, kita harus ibadah sama Tuhan. Apa sih Mas, ada kunci yang bisa dibagi kepada kita? Kita udah tahu jalan kadang itu Mas, tapi kita gak berani untuk menuju jalan itu. Kalau dari Mas Baim apa Mas? Hati tergerak, tangan bergerak, fa insya Allah rezeki pun akan bergerak kepada kita. Hati bergerak, tangan bergerak, insya Allah rezeki akan datang. Iya. Yang menjadi motivasi Mas Baim untuk menjadi seseorang yang seperti ini? Ya seperti itu. Siapa? Yang orang yang di belakangnya Mas Baim yang Jadi pengalaman hidup, lebih tepatnya pengalaman hidup, support seorang wanita yang cukup spesial dalam tanda kutip istri tentunya istrinya ya. Yang selalu membantu ketika kita mulai dari bawah, ngawal kita terus, support ketika kita katakanlah lagi kita lagi nggak ada ini nih, istri duit, tentunya. gitu ya. Iya, pasti istri. Itu istri sudah nikah sejak Mas Baim sudah menjadi seperti ini atau bagaimana? Belum. Istri kita menikah, saya menikah setelah lulus dari pesantren, langsung menikah sama istri. Berarti Mas Baim belum punya apa-apa pada masa itu? Belum, pada masa itu kita masih ngontrak atau masih belum punya apa-apa. Jadi akhirnya dengan yakin dukungan dari istri, Mas Baim berusaha akhirnya sekarang menjadi seperti ini ya Mas Baim ya? Iya, betul. Nah Mas Baim, kalau kita melihat tentang Mas Baim sendiri, asli dari Sidoarjo Mas? Asli, saya dari Kedung Bendo RT 11. Kedung Bendo, oh Porong. Iya, Lumpur Tanggulangin. Sekarang sudah gak ada berarti rumahnya. Iya. Tinggal sejarah ya. Iya. Istri juga dari Sidoarjo? Istri dari Jabon Buaran. Oh, Jabon juga. Sidoarjo juga yang Jabon Iya, itu ya. Sidoarjo juga. Nah, Mas Baim mengingat sesaat lagi ulang tahun Kabupaten Sidoarjo yang ke-158 yang sudah dilakukan Mas Baim sudah membuat sesuatu yang beda di Sidoarjo gitu kan. Selain itu apa sih Mas yang sudah dilakukan oleh Mas Baim untuk Sidoarjo Mas Baim? Yang kita lakukan sementara ini masih TPQ, perpustakaan, dan sekolah gratis, serta kegiatan literasi. Kegiatan literasi dalam hal ini seperti apa yang dilakukan? Menulis, kita juga ada public speaking, ada kelas karakter, itu juga. Itu semuanya dilaksanakan di rumahnya Mas Baim? Iya. Gurunya, ini yang bikin saya penasaran. Siapa saja Mas Baim gurunya yang ada di situ? Otomatis Mas Baim nggak sendiri dong di belakangnya itu. Nah itu siapa aja Mas? Jadi kebetulan kita juga alhamdulillah saya mendapat bantuan beberapa relawan. Misalkan untuk kelas karakter, kita ada yang awal. Misalkan kemarin ada tim MBC, Mobile Book Collection. Ini membantu kita. Ada beberapa mahasiswa dari UNER, UNESA, OIN. Ini mereka-mereka yang turut andil, kita share, kita lagi butuh tentor untuk anak-anak ini. Mereka turut membantu. Jadi itu. Berarti ikut mencerdaskan anak usia dini di Kabupaten Sidoarjo ya Mas Baim ya? Tentunya. Sejauh ini dukungan dari pemerintah bagaimana untuk Mas Baim? Kalau dukungan dari pemerintah, pemerintah desa sudah bagus, sudah membantu mendirikan bangunan perpustakaan baru. Kalau dari pemerintah, ada juga yang dari Perpusda, melalui Perpusda ya Sidoarjo, kita dapat bantuan buku-buku pembinaan khususnya. Oke. Seperti itu. Mas Baim, letaknya, rumahnya, lokasinya untuk berprestasi itu tadi, itu di mana sih Mas sebenarnya? Biar masyarakat Sidoarjo penasaran. Kita sudah hampir 14 menit ngobrol, tapi di mana ya ini tempatnya? Di mana Mas Baim? Desa Sukorejo, RT 9, RW 3, Buduran, Sidoarjo. Desa Sukorejo, RT 9 RW 3 Buduran Sidoarjo. Atau lebih mudahnya klik saja deh di Google Fauzi Baim gitu aja. Pasti langsung diarahkan ke alamatnya. Berarti ada Google Map-nya di sana? Ada. Oke, Mas Baim menjadi seseorang yang ya ibarat kata sendiri, akhirnya dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa, dan Mas Baim juga berkali-kali sudah masuk di televisi swasta di Jakarta, syuting dan lain sebagainya. Itu cara memperkenalkan dirinya Mas Baim untuk mempromosikan dirinya dan kegiatan-kegiatannya tersebut bagaimana Mas? Yang pertama untuk sosialisasi ya, kita menggunakan manfaatan blog, website itu.
publikasi via media cetak, jadi media sosial, kita manfaatkan semua media. Dan itu saya baru bisa sosialisasi di sosmed itu tahun 2011 melalui Facebook pertama, tahun 2011 melalui blog-blog, bagaimana saya membuat artikel dengan konten yang berbeda-beda, tetapi menceritakan satu orang mempublikasikan dirinya sendiri, ini istilahnya. Jadi seperti itu, mempromosikan diri sendiri untuk lebih dikenal orang. Kita publikasikan kegiatan-kegiatan kita, terutama kegiatan literasi, biar semakin dikenal banyak orang. Dan alhamdulillah Perpusnas, pemerintah sudah menengok kita. Kemarin tahun 2016 kita dapat apresiasi Nugraha Jasa Dharma Pustaloka untuk kategori tokoh masyarakat. Nah Mas Baim lulusan SMP katanya tadi di depan. Terus Mas Baim sekarang sudah bisa main blog, internet, bikin Google Map, bikin sekolah dan lain-lain. Kadang yang lulusannya di atas Mas Baim aja belum bisa gitu, seperti itu. Mas Baim belajarnya dari mana, Mas? Apakah pakai ekstrakurikuler atau ada guru private yang datang ke rumah dulu atau bagaimana? Oh tidak, jadi saya belajarnya, saya sering membaca ketika ada donasi buku nih ya, buku baru, wah bagus ini. Saya coba langsung nyari searching di Google, oh ini gitu. Terkadang saya juga sering ketipu ya, ada buku sampulnya baru, ternyata ketika diaplikasikan di komputer, di internet, sudah tidak matching, ketinggalan zaman. Dulu seperti itu. Sudah nggak maju lagi gitu ya? Sudah zaman jadul sudah. Seperti itu, jadi semuanya saya dapatkan dari buku-buku. Berarti full semuanya otodidak belajarnya? Otodidak. Nggak takut salah? Kalau salah tidak. Tetap kita sering sharing juga. Setelah semakin kekini, kita banyak teman, komunitas, kita bisa sharing-sharing tentang ini gimana lebih bagusnya, kita sharing, tetap sharing. Yang menjadi susah atau yang pernah susah dialami oleh Mas Baim selama Mas Baim mendirikan sekarang ada TPG dan lain sebagainya, dan mempunyai niat atau jiwa sosialnya tinggi untuk mencerdaskan anak didik yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pernah mengalami susah nggak sih Mas, dan susahnya seperti apa Mas? Kalau susah itu kita misalkan mau membuat kegiatan, kegiatan sudah kita plot tanggal sekian, kurang 2 minggu katakanlah, anggaran ternyata masih nol ya, belum ada simpatisan atau orang yang turut andil untuk membantu, ya terpaksa kita cancel karena tidak memungkinkan, anggarannya terlalu besar. Ini juga kita lagi bidik program buku masuk warung kopi. Ini juga yang sudah berjalan mulai tahun 2014, cuman segmen sasaran pembacanya masih kurang luas karena hanya sekitaran 10 warung kopi yang bisa kita masuki. Selebihnya kita masih mencari atau ingin bekerja sama kepada perusahaan-perusahaan yang bisa membantu. Target kita minimal 200 warung kopi lah gitu. Target 200 warung kopi itu tercapai di tahun berapa targetnya Mas? Kira-kira targetnya tahun ini kita laksanakan, kita juga masih berusaha untuk mengajukan ke beberapa perusahaan karena ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk program itu bisa terlaksana. Anggaran dari segi untuk apanya Mas? Untuk beli buku? Operasional. Buku kita sudah ada, fasilitas semuanya sudah ada, tinggal operasional rak kecil di warkopnya tersebut. Oke, sejauh ini yang sudah berjalan 10 warung ya. Respon dari pemilik warung tersebut bagaimana Mas Fauzi Baim? Kalau respon dari pemilik warung, alhamdulillah mereka merasa bersyukur ya. Karena apa? Di warung itu kan orang punya banyak waktu. Yang pertama menunggu, ya menunggu sambil dilayani. Benar. Kan gitu, menunggu sambil menikmati sajian yang disajikan di warung itu ya. Iya. Jadi orang datang ke warung kopi, ketika kita suguhi buku, mereka tidak perlu menyisihkan waktu khusus untuk membaca. Sedangkan kita kalau pengen santai kan kita pengen fokus membaca. Kalau orang datang ke warung kopi, mereka dapat apa yang mereka inginkan, kopi, sosialisasi kepada teman atau yang lainnya, bacaan mereka dapatkan. Jadi sasaran kita juga orang-orang yang datang ke warung kopi kan rata-rata orang yang kalangan ke bawah. Nah, target-target yang seperti itu yang perlu kita lebih tingkatkan lagi. Mereka-mereka yang tidak tersentuh oleh bahan bacaan. Baik. Rencana ke depan dalam waktu dekat selain akan menggulirkan baca buku di warung kopi, itu tadi yang 200 ya? Iya, sekitaran 200. 200 targetnya di tahun 2017 ini, ada rencana apa Mas yang ingin diciptakan lagi untuk Sidoarjo untuk mencerdaskan masyarakat Sidoarjo Mas Baim? Kalau program sementara ini masih buku masuk warung kopi, itu target besar kita karena ini
membutuhkan anggaran ratusan juta juga, sehingga ini perlu pemikiran ekstra. Benar. Kalaupun untuk pendidikan dan lain-lain ini masih berjalan seperti biasa, normal, serta kita pemenuhan untuk akses laboratorium. Ini yang pengen kita penuhi di tahun 2017-18 ini. Itu juga membutuhkan fokus anggaran yang cukup besar juga. Oke, pesan dari Mas Fauzi Baim sebagai seorang yang memang berangkat dari nol dan sekarang sudah menjadi seperti ini, untuk mereka-mereka yang belum berjuang di dalam hidupnya, apa Mas Fauzi? Marilah kita tengok kanan kiri di mana lingkungan terdekat kita berada. Mari kita ambil peran. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Perubahan itu tidak harus dari orang lain, perubahan bisa dimulai dari kita sendiri. Menjelang ulang tahun Sidoarjo yang ke-158, Mas Fauzi ingin mengucapkan apa ini untuk Sidoarjo sebagai kota yang sudah membuat Mas Fauzi menjadi seperti sekarang? Saya ucapkan selamat ya untuk Perbub Sidoarjo, terutama urusan literasi yang kemarin sudah digedok akhir tahun 2016 oleh Bapak Bupati Sidoarjo. Ini juga tentunya sangat membantu kawan-kawan pejuang literasi atau pengembang budaya baca di Sidoarjo. Sukses selalu, salam literasi. Baik, terima kasih Mas Fauzi Baim sudah berbagi cerita dan pengalaman di kesempatan hari ini. Terima kasih sahabat, Anda sudah mendengarkan talk show singkat saya bersama dengan Mas Fauzi Baim. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.